Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadin ya bidaghi mardatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syurna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim surat An-Nisa di ayat yang ke-12. Ya. 11. Masih 11. Udah 11 udah. 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah, Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah di pekan ini kembali kita bertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan lagi luang waktu guna terus istiqomah terlebih bisa melaksanakan sholat subuh kembali dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal kita, mengampuni segala kesalahan kita dan mengabulkan segala hajat keinginan kita. Dan mudah-mudahan berkah dari kajian ini Allah bukakan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah yang menjadikan kita maslahat dunia terlebih maslahat akhirat husnul khotimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih bertalian tentang hukum warisan. Penjelibat warisan. Ngajinya aja susah. Enggak bagiinnya. Sebagaimana sudah dibahas dalam pertemuan kemarin bahwa warisan ini bukan ijma'nya ulama, bukan kesepakatan sahabat, apalagi keinginan kita. Tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang tentunya cara perhitungannya pun bukan kita, sudah diberi langsung oleh Allah. Segimananya pun sudah ditentuin oleh Allah. Maka ini sudah barang tentu apa yang dipaparkan oleh Allah itu mengandung kemaslahatan satu sisi yang lain. Dan tidak akan merugikan yang lain pasti. Sementara kalau kita yang bagikan sendiri lalu mengatur angka nominalnya kita sendiri itu kadang-kadang merugikan yang lain. Kadang-kadang kita suka dengan si dia kasih gede. Kalau enggak suka kasih kecil. Nah, itu versinya hitungan manusia. Tapi kalau Allah tidak begitu. Nah, kemarin sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang kebagian setengah, ada yang 2/3, bahkan ada yang 1/8 gitu ya. Ada yang 1/6. Itu semua mempunyai bagian masing-masing tergantung daripada situasi di lapangannya kayak apa. Lalu kemudian walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
Walakum bagi kalian nisfu ma taraka azwajukum setengah harta dari apa yang ditinggalkan bojok-bojok kalian. Illam yakun jika tidak ada lahunna bagi itu azwaj waladun anak. Wa in kana maka jika ada lahunna bagi itu azwaj waladun anak, walakum maka bagi kalian ar-rubu'u seperempat mimma tarakna dari apa yang ditinggalkan min ba'di wasiyatin setelah menunaikan wasiat yusina biha yang ketika membuat wasiat biha dengan itu wasiat audain atau menunaikan hutang. Walahunna dan bagi istri ar-rubu'u seperempat harta mimma taraktum dari apa yang kalian tinggalkan illam yakun jika tidak ada lakum bagi kalian waladun anak. Fa in kana lakum jika keadaannya ada lakum bagi kalian waladun anak, falahunna bagi itu istri as-sumunu seperdelapan mimma taraktum dari apa yang ditinggalkan kalian mim ba'di wasiyatin setelah menunaikan wasiat tusuna yang kalian buat biha dengan itu wasiat audain atau bayar hutang. Wa in kana rajulun yurasu kalalah dan jika keadaannya seorang rajul itu yurasu diwariskannya itu kalalah warisan kalalah aw imra'atun atau perempuan walahu baginya akhun mempunyai saudara laki-laki au ukhtun atau saudara anak perempuan walikulli wahidin maka bagi setiap perorangnya minhuma dari keduanya as-sudusu seperenam. Baingkanu jika keadaannya mereka itu aksaro lebih banyak min dzalika dari itu fahum maka bagi mereka syuraka ufis tulus berserikat di dalam sepertiga. Memba'di wasiyatin setelah menunaikan wasiat yuso yang dibuat biha dengan itu wasiat audain atau bayar hutang ghairu mudhar tanpa memberikan kemudaratan. Wasiatan karena arah perintah keputusan minallahi dari Allah. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui halimun maha penyantun. Tilka hududullah itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illah siapa orang yang turut kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah yudkhilhu maka akan dimasukkan dia jannatin ke dalam surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anhar sungai-sungai khalidina fiha selamanya. Wa dzalika yang demikian itu wa dzalikal fawzul azim yang demikian adalah keuntungan yang sangat besar. Wa may ya'sillah siapa orang yang durhaka kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya wa yata'adda hududahu dan melanggar batas-batas aturan Allah yudkhilhu nara maka Allah akan masukkan ke dalam nar khalidina fiha selamanya di situ. Walahu dan bagi dia adzabun muhin ada siksa yang menghina. Nauzubillah. Kembali ke persoalan. Di ayat yang lalu pun disebutkan bahwa setiap kali mau membagikan waris itu diharuskan oleh Allah yusikum ditunaikan dulu wasiatnya mim ba'di wasiyati yusabiha audain setelah menunaikan wasiat yang dibuat wasiat itu oleh mayit atau bayar utang walaupun pada pelaksanaannya ini bayar utang itu didahulukan. Pada pelaksanaannya bayar hutang itu didahulukan. Tapi penyebutannya wasiat dulu.
Min ba'di wasiyat. Kenapa didahulukan dulu wasiatnya sementara pada pelaksanaannya hutang? Karena Allah mau memberitahukan betapa pentingnya wasiat itu juga harus ditunaikan. Jangan dianggap sepele. Hutang memang penting, tapi wasiat pun itu juga penting. Jadi bayar hutang dulu kan, lalu setelah itu wasiatnya bayarkan. Habis itu bagikan warisannya kalau ada. Kalau nggak ada ya udah, apa yang harus dibagiin. Walakum, kata Allah, bagi kalian. Yang dimaksudkan kalian kum ini jumlahan tafsiliyah lagi nih. Artinya perincian-perincian lagi sebetulnya. Kum yang dimaksudkan itu adalah para suami. Jadi bagi kalian para suami itu punya bagian nisfu ma taraka azwajukum, setengah harta yang ditinggalkan oleh bini-bini. Ini wafat nih, hartanya banyak. Malum ini Muzdalifah bang. Ini bini tapi bawaannya itu apa tuh, ke ekonominya itu mantep. Kan ada bawaan bini itu kayak gitu. Bawaannya itu maju aja Ustaz. Lepas saja dengan bini itu, bangkrut lagi. Ada yang macam begitu tuh bini. Ada yang bawaannya itu bangkrut aja terus-terusan. Oh, ini bininya nih manjur banget nih. Tajir. Wafat nih dia. Ketika dia wafat maka bagi suami hartanya setengah. Setengahnya itu harta bagi suaminya. Punya modal lagi tuh kawin. Setengahnya lagi. Tapi dengan catatan illam yakun lahunna walad. Jika enggak punya anak. Enggak ada anak sama sekali, maka ya setengahnya. Illam yakul lahunna waladu lizaujati wal muradul jinsi au min ghairikum, atau anaknya ini imma anaknya dari istrinya situ, bahkan atau walau min zina, atau bukan anak dari hasil dari situ, punya anak dari bini-bini, dua bininya, tapi yang satu ini punya anaknya hasil di luar nikah. Ini juga tetap terhalangi nih suami, tidak mendapatkan setengah, karena fa inna waladu zina yunsabu li ummihi, karena anak hasil zina pun itu dinisbatkan ke ibunya juga. Jadi dinisbatkan ke ibunya. Memang dari lakinya tidak dinisbatkan jadi bapak, tapi ke ibunya masih nyambung. Makanya fa in kana lahunna walad walakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Jika keadaannya dari bini itu waladun punya anak, walakum, berarti bagi suaminya ar-rubu'u, cuma dapat 1/4, turun drastis. Gak apa-apa, masih dapat kah? Masih dapat pokoknya. 1/4 mimma tarakna min ba'di wasiyatin, dari apa atau harta yang ditinggalkan oleh istri. Tapi kembali dengan catatan min ba'di wasiyati yusina biha, setelah menunaikan wasiat yang dibuat oleh istri dengan itu wasiat. Bang,
Kalau ulun pulang duluan bang, tolong nanti harta ulun nih, emas ulun nih, jangan nikah pakai kawin lagi. Wasiat ulun. Wasiat apa neng? Pokoknya kasihkan aja tuh, kasihkan ke dia tuh, itu kasihan tuh. Wasiatnya setelah wafat tuh ya udah, mau tidak mau tuh bayarin dulu tuh wasiat. Apalagi wasiatnya yang enggak, pokoknya bang awas, ulun balik duluan, kau jangan nikah lagi. Ini nggak bisa nih kalau begini. Nggak bisa kalau wasiat macam begini. Nggak ridho ulun gitu. Ridho gimana? Orang sudah balik kok. Ada orang pemahaman tuh, ada ikat tahu dari mana ya, dari asalnya. Jadi ketika istrinya sudah wafat itu nggak boleh nikah lagi dengan yang lain, kecuali harus dari keturunan di situ juga. Artinya dari mertuanya situ. Kalau nggak ke kakaknya naik atau ke adiknya itu. Nggak boleh ke yang lain katanya. Kalau ke yang lain itu nyakitin katanya, nyakitin almarhumah. Ini gimana deh? Itu enggak bisa, bukan gitu. Yang orang sudah wafat itu enggak ada hubungan lagi sudah. Kalau dia baik dengan suaminya, tinggal mendapatkan pahala sudah. Kalau enggak baik ya udah sama-sama. Jadi kalau orang istri itu sudah wafat ya enggak masalah. Dan suami wafat duluan juga istri enggak masalah, ke yang lain lagi. Buktinya bang, jangan tinggalkan aku, setengah mati itu dia geleng-geleng, guling-guling sana. Begitu sudah beres iddah, kawin lagi. Berarti sama-sama buaya. Bahkan ada di seberang tuh yang datang ke saya. Ustaz ini gimana hukumnya ya? Kenapa? Itu aku punya tetangga Pak Ustaz. Baru 1 bulan ditinggalin suaminya, kok dia sudah nikah lagi dengan orang Balikpapan? Lah kok bisa? Alasannya aku sebelum cerai juga belum wafat, aku sudah pisah ranjang. Ya bisa juga. Pisah ranjang itu ketika sudah jatuh talaknya di kapan? Tidak bisa macam begitu. Baru sebulan meninggal, udah nikah lagi. Kan geger tuh dunia persiratan tuh. Macam begitu. Amin. Buat wasiat. Audain atau bayar utang. Kalau memang istri itu meninggalkan punya utang, tentu bayar dulu. Apalagi istri zaman sekarang ini punya pihak ketiga, aduh. Ini kadang-kadang punya pihak ketiga yang tidak bisa terkontrol. Itu Neng Sopi itu. Neng Sopi itu, aduh. Dikit-dikit paket, waduh. Ini apalagi kerudung bang, kerudungnya. Oh iya. Gak lama kemudian paket. Apa ini lagi? Lipstick bang. Ya salam. Di rumah sudah banyak baju. Paket apa nih? Itu bang bawahan. Terus aja. Ini kalau gaya hidup macam seperti ini gak dikontrol, wah bahaya juga tuh. Makanya benar istri itu perlu gandengan. Istri itu perlu gandengan. Kemana-mana memang harus digandeng. Apalagi ke mall, kalau nggak digandeng, oh bahaya tuh. Bahaya. Kalau ke mall itu gandeng terus sampai ke parkiran. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan masa sendiri, wah disuruh beli bedak malah beli TV. Nah itu tabiat memang perhiasan tuh begitu.
Memang istri kan perhiasan. Kalau siap duit sih nggak apa-apa. Ini yang kasihan tuh yang nggak punya duit. Lalu walahunna rubu'u mimma taraktum. Lalu yang kedua, walahunna. Nah, ini seperti ke istri sekarang. Kalau tadi walakum ke suami. Walahunna rubu'u, dan bagi perempuan, istri-istri, ar-rubu'u dapat 1/4 harta. Mimma taraktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Artinya dari suami yang ditinggalkan itu hartanya 1/4 ke istri. Tapi kembali lagi, illam yakun lakum walad. Jika tidak ada lakum untuk kalian itu waladun, anak. Jika tidak ada anak, maka bagi istri berarti 1/4. Kalau ada, wa in kana lakum, jika ada lakum bagi suami itu waladun, anak, berarti falahunna sumunu, bagi istri itu adalah 1/8 mimma taraktum, dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Dari 1/4 turun jadi 1/8 kalau ada anak. Kalau enggak ada anak, 1/4 ambil. Itu pun juga sama, mim ba'di wasiyati yusuna biha, setelah ditunaikan wasiat, usuna biha, yang kalian buat. Suami buat. Kalau tadi istri yang buat wasiat, sekarang suami yang buat wasiat. Biha, dengan itu wasiat suami. Bikin wasiat yang baik-baik, wasiat. Kenapa sih wasiat itu harus ditunaikan? Karena wasiat itu adalah pahala atau tambahan pahala yang mayit setelah balik. Jadi itu adalah tambahan pahala mayit, wasiat. Makanya harus dibayarkan. Kalau seandainya enggak dibayarkan oleh ahli warisnya, berarti mayit ini meninggalkan pahala yang tidak jalan. Berikan wasiat itu. Apa yang diwasiati oleh orang tua kita, atau istri kita, atau suami, maka jalankan, karena itu adalah pahalanya dia. Audainin, atau hutang. Ini hutang ngait terus nih. Ada terus hutang. Saking pentingnya. Apalagi zaman sekarang nih, Masya Allah. Kayaknya kalau nggak afdol hidup zaman sekarang kalau nggak punya hutang. Hutangan semuaan. Tapi zaman Wanehni itu kalau ngutang darah tinggi. Kalau giliran bayar aja spor jantung. Gak mau bayar, Pak. Kadang-kadang orang yang punya hutang itu lebih galak daripada yang ngutangin. Sadis sekarang nih, tiba ditagih hutang orang ngambek-ngambek. Padahal ya harus sadar aja, kita punya hutang. Nah sampai kiamat pun hutang ya tetap aja hutang. Nah, turun tuh. Lalu wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Lalu setelah itu wa in kana rajulun, jika keadaan si rajul laki-laki itu yurasu kalalatan, yang diberikan warisannya itu kalalah, awim ro'atun, atau perempuan yang kalalah, walahu, bagi itu rajul itu akhun, punya anak laki-laki, punya anak saudara laki-laki, au ukhtun, atau anak perempuan, min ummin, dari satu ibu nih. Falikulli wahidin minhuma, maka bagi keduanya itu as-sudusu, 1/6.
Ini kalalah nih. Salah satu masalah yang belum sempat oleh baginda Rasul dibabarkan itu ada masalah kalalah dalam hukum waris ini. Makanya banyak ikhtilafiyah para ulama dalam mengartikan kalalah. Karena setelah baginda Rasul itu diturunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itu turun ayat lagi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah setelah itu turun ayat ini. Turun ayat kalalah wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun aw ukhtun. Itu ayat kalalah. Belum sempat dibabarkan sepenuhnya, lalu turun ayat yang terakhir. Nah, setelah itu beres. Tidak ada lagi ayat lain. Nah, ayat kalalah ini kadang-kadang yang menjadi perbincangan dalam masalah hukum waris ini. Karena dari hasil penelitian para ulama, ada yang menyebutkan kalalah itu menurut jumhur para ulama nih, disebutkan kalalah itu adalah mayit alladzi la waladun wala lahu wala walidun. Mayit yang tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Meninggalkan dia alam fana, tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Jadi warisannya kemana? Ke pinggir-pinggir. Makanya disebutkan kalalah. Kalalah itu ada yang mengartikan seperti kalung. Kalung yang dikalungkan, diletakkan di atas kepala, lalu meliputi semua isinya. Itu kalalah. Makna yang dimaksudkan ayat itu berarti seseorang yang mati, kemudian harta peninggalannya diwarisi oleh kaum kerabat dan sisi-sisi yang lain. Dari bukan pokok gitu, bukan orang tuanya, bukan pula cabang atau anaknya, turunan. Itu kalalah. Ada pendapat kedua, alladzi wala waladun lahu. Kalalah itu adalah mayit yang meninggal tidak punya anak. Itu kalalah. Ada yang ketiga, alladzi la walidun lahu. Ada yang ketiga pendapat itu kalalah itu adalah mayit yang meninggal tidak punya orang tua. Tidak ada orang tuanya. Ada lagi pendapat yang keempat, wa man la yurasu abun wala ummun. Nah, ini sama. Kalalah itu adalah orang yang tidak mewarisi bapak dari dan juga ibunya. Berarti simpulnya yang mana ini? Ini makanya jadi masalah kalalah ini. Tapi sahabat Jabir radhiyallahu an menyebutkan bahwa walam yakul lahu yaumun unzilat abun wala ibnun. Sahabat Jabir itu menegaskan bahwa yang disebutkan kalalah itu adalah mayit ketika wafatnya tidak ada bapak dan tidak punya anak. Itu kalalah. Terus. Nah, ketika seseorang itu laki-laki itu yoros diwarisi kalalah, mewarisi tapi ternyata tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak. Sementara walahu bagi dia itu akhun, punya anak saudara. Akhun itu.
Akhun itu kan saudara laki-laki ya. Ya, akhun kan saudara laki-laki. Au ukhtun atau saudara anak perempuan. Tapi min ummin ini dari satu ibu, dari seibu saja. Atau saudara perempuan yang seibu saja. Maka masing-masing dari kedua ini walikulli wahidin minhuma as-sudus, dapat 1/6 harta. Wa in kanu aktsaru min dzalik, walaupun saudaranya laki-laki yang seibu saja atau saudara perempuan yang seibu saja itu aktsar min dzalik, lebih banyak daripada itu. Lebih dari satu berarti. Punya saudaranya itu banyak, 8 ke 9. Pokoknya fahum syuraka'u fis sulus. Maka bagi mereka itu syuraka'u fis sulus, berserikat dalam 1/3 harta. Berserikat dalam 1/3 harta. Tapi jika saudara seibu itu lebih dari satu, berarti kalau misalkan punya saudaranya cuma 2 tadi, punya saudara laki-laki 1, saudara perempuan 1, berarti 1/6. Tapi kalau saudaranya itu banyak, berarti 1/3, berserikat dalam 1/3. Mereka bersekutu dalam 1/3 harta itu. Tapi itu pun mimba di wasiyati yusobiha audain, setelah ditunaikan wasiat, yang dibuat itu wasiat audain atau bayar hutang dulu, tapi ghairu mudharrin, tidak memberikan madarat. Artinya tidak memberikan madarat itu apa? Wasiatnya tidak lebih dari 1/3 harta. Sebab kalau lebih dari 1/3 harta, nih saudara kan banyak ini, lalu diwasiatin setengahnya, habislah hartanya. Jadi jangan lebih dari 1/3 harta. Makanya hukum wasiat itu boleh dilakuin sepanjang bukan kepada ahli waris. Yang kedua, boleh dilakukan sepanjang wasiatnya bukan maksiat. Yang ketiga, boleh wasiatnya sepanjang wasiatnya itu milik sendiri. Jangan wasiati milik orang. Wasiat nanti motor kasihkan ke Ustaz Ahmad. Itu kan motor tetangga. Ya nggak apa-apa. Yang keempatnya, wasiatnya boleh dilakuin sepanjang tidak melebihi 1/3. Kalau lebihnya gimana? Tergantung. Kalau misalkan lebihnya itu ahli waris sepakat untuk diteruskan, nggak apa-apa, kasihkanlah. Tapi kalau ahli waris ini ternyata tidak menyerestui, tidak suka, maka ambil lebihnya dari 1/3 itu. Dari 1/3 harta yang diberikan itu, kira-kira lebihnya berapa? Ambil lebihnya. 1/3-nya loloskan, kasihkan ke dia. Itu wasiyatan minallah, ini sebagai wasiat, bukan wasiat kayak kita. Maksudnya itu adalah putusan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui apa yang terjadi di belakang kita daripada hukum faraid ini nih. Allah tahu nih kita nih memberikan faraidnya kayak apa, memberikan warisannya kayak apa, Allah tahu tuh. Jadi jangan ada kong-kalingkong ya dalam hukum waris itu. Seadanya aja, karena itu bagian kebaikan untuk orang tua atau si mayit. Kalau memang mayit itu sudah wafat, meninggalkan harta, maka bagikan secara baik, biar ahli waris senang, mayit pun juga tenang. Jangan ribut. Urusan warisan itu kadang-kadang ribut, mana-mana kelahian ujung-ujungnya. Padahal nggak seberapa, Bang. Yang dibagiin misalkan cuma 20 juta. Tapi ributnya seumur-umur. Itu lebih baik kasihkan aja dah.
20 juta tapi orang langsung putus kekeluargaan. Tuh enggak mantas ya. Enggak, nilainya enggak seberapa. Mungkin kalau miliaran gitu loh, pantas gitu. Kalau miliaran pantas sampai kelahiran. Oh gede nominalnya kan. Ini 20 juta, 10 juta gitu. Apalagi gara-gara lemari putus saudaraan. Kakaknya pengen ini, yang adiknya juga pengen itu. Wah, kelahian tuh. Mayit masih menjulur di situ. Udah kelahian lemari itu. Gak pantas sama gitu ya. Makanya mudahan ahli waris kita pada ngertian dalam agama. Ini ahli waris yang gak ngerti itu tuh. Mayit belum dikubur, oh sudah ribut ke warisan. Ya, ngambil ini. Alhamdulillah. Yang kedua halimun itu adalah maha penyantun. Artinya penyantun itu maksud adalah bitakhiril uqubah. Allah itu selalu mengakhirkan siksa walaupun dia melanggar aturan. Orang yang ketika bagikan waris kadang-kadang tidak sedikit yang curang itu. Tapi pada akhirnya kan hidup aja tuh. Hidup aja dia lama gitu. Bukan berarti Allah enggak tahu dan bukan Allah membiarkan. Nah, itu sejatinya Allah tuh halim. Mahilim, penyantun Allah. Artinya mentakhirkan siksanya, nanti aja dah kata Allah, sekalian aja nanti. Biar gede gitu dikumpulin dulu durhakanya. Kan bahaya. Tilka hududullah, itulah kata Allah hukum-hukum Allah. Syariat-syariat yang telah ditetapkan untuk kita sebagai hamba Allah. Agar kita mengetahui dan tidak melanggar aturan itu. Wa may yuti'illah, siapa orang yang turut kepada Allah. Artinya syariat-syariat yang sudah ditetapkan tadi, wa rasulahu dan rasulnya yang menyampaikan hukum itu, yudkhilhu, Allah akan masukkan dia jannatin, ke dalam surga. Kalau kita ini memberikan warisnya secara baik, ini bukan berarti Allah enggak bakalan kasih pahala, dikasih oleh Allah. Karena keadilan itu harus ditegakkan. Makanya kalau seandainya masih ragu dalam menghitung waris, datangkan orang ketiga. Biar dia yang ngitungin. Kalau masih ragu juga, pengadilan sekalian. Biar orang pengadilan yang menghitungkan. Kalau orang pengadilan juga, kiai-kiai juga larinya itu. Pak Kiai tolong hitungkan ini, ada mau disidang ini. Kadang-kadang begitu juga tuh saya ditelepon itu. Pak Kiai, ini ada masalah nih gini-gini nih. Oh ya sudah, tunggu dulu ya. Jangan ditelepon itu. Tunggu nanti setelah 1 hari baru kasih keputusan. Dan jangan lupa kalau bawa pihak ketiga kasih dulu. Seberapa ini harta keseluruhannya kasih dulu dia. Jangan sudah diwariskan semuaan baru ini yang itu enggak dikasih ke kita. Oh sudah dikasihkan semua. Nah, nanti habis tuh yang itu enggak kebagian. Kasihan dia cuma ngitung duit doang. Kayak ono tuh, kayak yang ceramah dulu tuh 200.000 tuh. Pengalaman tuh. Pengalaman. Lebih pahit pengalaman tuh. Ya salah, masih untung lah. Bagian. Tajri min tahtiyal anhar, gambarannya mengalir dari sungai-sungai. Indah lah maksudnya. Khalidina fiha, selamanya di sana. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar bagi yang memberikan warisan secara baik. Tapi kalau seandainya kita melanggar aturan, wa may ya'sillah, siapa orang yang maksiat ke Allah, artinya mewarisin sesuatunya itu tidak sesuai, karu-karuan aja dia, sekarepmu aja. Wa rasulahu, bahkan rasulnya pun tidak diindahkan. Wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam nar, khalidina fiha, selamanya di situ. Dan itu walahu, bagi dia di dalam nar itu azabum muhin, siksa yang menghinakan. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Jadi intinya orang kalau bagi warisan itu baik, pahala juga bagi dia. Bagi yang membagikan pahala, yang menerima jadi pahala, yang mewariskannya juga jadi pahala. Tapi kalau tidak baik, ini musibah. Musibahnya bukan hanya di sini, di akhirat pun juga musibah. Itu ringkasnya, jangan neko-neko dah. Kalau dalam urusan yang beginian tuh. Jangan hanya karena tergiur beberapa rupiah, lalu kita mengorbankan akidah kita. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, pererat persaudaraan lebih baik kita maslahatkan, lebih baik kita perpanjangkan persaudaraan daripada putus gara-gara hal sedemikian. Kalau harta kan masih bisa dicari, tapi kalau persaudaraan, kemana mau kita cari? Ya, teman boleh banyak, tapi kalau saudara putus satu, ya bisa. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita ada beberapa hal yang tidak boleh disepelekan oleh kita. Di antaranya adalah jangan menyepelekan kasih sayang saudara. Karena menyepelekan kasih saudara, maka kita akan kehilangan cintanya mereka. Cukup sudah, saya mau maulid, mau Isra Mi'raj nih. Jam 9 ini kan? Cukup, gak ada pertanyaan, saya juga mau ke Bontang. Ya. Insya Allah kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Taruh dulu pertanyaannya. Taruh dulu pertanyaannya. Saya mau bikin panggung soalnya nih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kayak saya tuh, alhamdulillah. Saya dengan saudara tuh enggak ada ribut dalam warisan. Tenang saja. Kenapa? Enggak ada yang warisan ya. Tenang saja. Karena enggak ada yang diwarisi. Alhamdulillah, nyaman sudah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.